teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6, nama saya Hopni Novebrin Titamano, NIM 2019-34012. Sebelah kanan saya Vicentina Milena Rahan, NIM 2019-34016. Sebelah kiri saya Elis Demadugun, NIM 2019-34009. Kami akan menampilkan model pembelajaran individual rotation blended learning. Selamat menonton. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Kalian kabar gimana hari ini? Baik? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya, Oke, ketua Ibu. kelas, mana ketua kelas? Saya, Ibu. Ketua kelas, Ibu minta absennya ya. Nanti sebentar Iya, baru Bu. dikasih, supaya Ibu cek nama-nama kalian. Oke, ketua kelas, Ibu meminta agar ketua kelas pimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini. Silakan. Ya, teman-teman dan Ibu, mari sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Hopi. Sama-sama, Ibu. Tunggu ya, di sini Ibu akan menampilkan share materi kita di hari ini. Baik-baik, Ibu. Apakah kalian sudah melihatnya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Di sini Ibu sudah menampilkan ada 2 kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam interaksi Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikut, mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikut di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ada 2. Nah, di sini Ibu minta Leslie bisa membacanya dari situ. Leslie, Ibu persilakan. Baik, Ibu. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis konsep integrasi nasional dan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang kedua, mengevaluasi konsep integrasi nasional dan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Sudah, Ibu? Oke, baik. Terima kasih Leslie sudah membacanya untuk kita semua. Oke, jadi di sini Ibu mau menanyakan kepada kalian, apa sih pentingnya persatuan dan kesatuan dalam negara kita, yaitu negara Indonesia? Yang dimana kita ketahui bahwa di dalam negara kita, negara Indonesia, memiliki banyak keberagaman, entah itu dari budaya, ras, suku, bangsa, yang dimana dalam agama tuh ada beberapa agama di situ. Yang kalian kan sudah tahu toh, di situ ada agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Nah, dari situ ada yang bisa menjelaskan untuk Ibu, apa pentingnya sih? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Dari Leslie, Hopni, atau Maya, siapa yang bisa menjelaskan? Ibu persilakan.
Mungkin dari saya duluan, Ibu. Ya, Leslie, Ibu persilakan. Ya, saya penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Karena kalau kita tidak menjaga persatuan dan kesatuan, maka negara akan hancur. Oke, baik. Oke, baik. Mari kita aplaus untuk Leslie. Mungkin ada tambahan dari Maya dan Hope nih. Ibu persilakan. Kalau saya sama seperti Leslie, Bu. Oh iya, ya. Mari kita aplaus juga untuk Maya. Ya, jika tidak ada lagi yang mau ditambahkan, Ibu lanjut ya. Iya. Jadi dari penjelasan dari Leslie tadi, mungkin ada yang bisa tebak materi kita di hari ini itu tentang apa? Saya, Bu. Iya, Hope nih, silakan. Kebinekaan bangsa Indonesia, Bu. Iya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk Hope nih. Mungkin ada yang lain lagi? Maya atau Leslie? Saya, Bu. Iya, Tentang silakan, persatuan, Maya. Ibu. Iya, bagaimana? Menurut saya hari ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan bangsa, Ibu. Ya, bagus sekali. Kita berikan aplaus juga untuk Maya. Oke, Leslie, lanjut, Leslie. Ibu, menurut saya kita akan mempelajari tentang kesatuan, Ibu. Oke, bagus sekali jawaban kalian bertiga. Nah, di sini Ibu berpikir bahwa jawaban dari kalian bertiga tuh sangat berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi, yang perlu kalian tahu materi kita hari ini yaitu tentang integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang dimana di sini Ibu akan menjelaskan perlu kalian mengetahui bahwa integrasi yang berarti kesatuan dan nasional yaitu bangsa. Kesatuan yaitu seperti negara kita sendiri, negara Indonesia, yang dimana negara Indonesia mempunyai banyak keberagaman, dan di dalamnya itu contohnya seperti agama yang tadi Ibu sudah sebutkan, ada beberapa agama yaitu Protestan, Katolik, dan lain-lainnya. Nah, itu mereka adalah masyarakat negara Indonesia, yang dimana orang-orang yang menganut agama tersebut. Nah, dari perbedaan itu, kita dapat mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang dapat menyatukan kita, yaitu kesatuan. Nah, kalau dilihat dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri, dia mempunyai banyak keberagaman yang tadi juga Ibu jelaskan, sama halnya seperti beberapa agama yang menganut. Di situ dengan itu kita dapat meningkatkan rasa toleransi, kerjasama, dan juga rasa saling menghargai. Nah, itu yang perlu dapat Ibu jelaskan agar kalian memahami. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Ibu. Oke, baik. Ibu akan lanjut ya. Mengerti, Ibu. Oke, di sini kalau berbicara tentang kebinekaan Indonesia, kebinekaan merupakan realita bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong tercapainya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang berikut kalian bisa lihat di situ pentingnya konsep integrasi nasional. Nah, di situ pentingnya integrasi nasional yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional ini berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional, dan nasional integrasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti integrate, artinya menyatu, padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Di situ juga ada syarat integrasi. Nah, di situ kalian bisa baca. Oke, Ibu akan lanjut. Yang berikut faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Mungkin Maya bisa membacanya untuk kita semua. Mungkin ada beberapa, Maya bisa membaca berapa poin begitu. Ibu persilakan. Ibu, di saya tidak kelihatan, Ibu, slide-nya, Ibu. Oh, mungkin di Leslie Ibu. bisa. Oh, Hope nih, ya, silakan.
faktor yang pertama yaitu adanya rasa senasib dan perjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, pengguna bahasa Indonesia. Yang kelima, bahasa. Oke, baik. Terima kasih, Hopni. Kita berikan aplaus untuk Hopni dulu. Oke, baik. Ibu lanjut ya. Nah, materi kita yang berikut yaitu tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di situ kalian bisa lihat mereka saling bergandengan tangan untuk bisa bersatu. Di situ fenomena global yang masih mengentangkan penguatan nilai-nilai universal, yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Tantangan dalam lingkungan internasional Indonesia ialah mengawal NKRI, Negara Republik Indonesia sendiri, agar tetap utuh dan bersatu. Oke, baik, kita lanjut. Di sini ada 4 peran warga negara dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Yang pertama, kalian bisa baca di situ, kesadaran warga negara. Yang kedua, pengertian bela negara. Yang berikut, dasar hukum bela negara. Dan terakhir, kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Kalian masih semangat, kan? Masih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut. Jadi di sini dari materi dari awal pertengahan hingga akhir, apakah kalian sudah memahami dan mengerti dengan baik? Mengerti, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ibu, Ya, bagaimana Leslie? Ibu, saya Oh iya. Ibu, pertanyaan saya, apa itu yang dimaksud dengan bela negara? Iya, bela negara. Di sini Ibu dapat menjelaskan untuk Leslie bahwa bela negara yaitu di mana kita sebagai warga negara Indonesia, kita dapat mempertahankan negara kita untuk bagaimana negara lain tidak bisa masuk, untuk mungkin mereka mengambil atau mencuri sumber daya alam yang ada, sementara negara kita kembangkan untuk negara kita semakin maju ke depan. Gitu. Leslie bisa dapat mengerti apa yang Ibu jelaskan? Iya, terima kasih. Oke, jadi Ibu mau tanya kepada kalian. Di sini ada yang bisa menyimpulkan materi kita dari awal, pertengahan, hingga terakhir ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ibu persilakan. Oke, baik, Leslie, silakan. Leslie, Ibu minta jelaskannya jangan terlalunya, soalnya mengingat waktu, karena ini sudah semakin siang. Ya, Ibu. Oke. Ya, baik. Ibu. Jadi, menurut saya, kesimpulan yang dapat saya pertama, berbicara mengenai integrasi nasional, integrasi yang berarti kesatuan dan juga nasional berarti bangsa. Jadi kepentingan kesatuan bangsa. Pentingnya generasi sekarang memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terjadi disintegrasi bangsa. Selain itu juga perlu adanya kesadaran bela negara dari setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi hal yang menjadi ancaman sehingga terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan terjadi konflik. Mungkin itu saja itu. Oke, makasih. Oke, Leslie, terima kasih, Leslie. ya, Ibu.
Oke, di sini Ibu akan tambahkan sedikit untuk kalian lebih memahaminya dan mungkin kalian pulang bisa belajar kembali apa yang kita pelajari hari ini. Oke, jadi yang tadi Ibu jelaskan tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika tadi, yang dimana Ibu sudah jelaskan bahwa integrasi yaitu kesatuan dan nasional yaitu bangsa, dan ketika kita lihat dalam kesatuan itu, di mana tadi Ibu sudah jelaskan bahwa bahasa persatuan, bahasa Indonesia yang dapat menyatukan kita. Dan jika dilihat dari Bhinneka Tunggal Ika, di mana tadi Ibu sudah jelaskan juga tentang negara Indonesia ini, negara kita, negara Indonesia ini mempunyai banyak keberagaman, yang di mana ada suku, ras, budaya. Nah, dari situ kita bisa saling menghargai, menghormati, dan juga bisa memahami satu sama dengan yang lain. Oke, mungkin yang itu yang dapat Ibu simpulkan di hari ini lewat pelajaran kita hari ini. Dan di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian pulang dan membuat rangkuman dari pelajaran kita di hari ini. Dan Baik, Ibu. di sini Ibu punya pesan dan motivasi kepada kalian, jangan lupa belajar dan juga jaga kesehatan di rumah agar tetap pakai masker meskipun cuaca sedang ini, tetap di rumah, jangan jalan-jalan gitu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mungkin dengan berakhirnya ini, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk mengakhiri pelajaran ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya di hari ini. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Semuanya pada lemas tuh. Apa, Ibu? Apa? Iya, astaga. Oh iya, baik. Semua tadi sudah istirahat makan siang apa belum? Belum. Kenapa? Seharusnya kalian makan siang dulu sebelum melanjutkan pembelajaran kita di saat ini. Soalnya kan kita belajarnya siang. Iya, Ibu. Ketua kelas mana? Baik, Ibu. Ya,
yang dijawab oleh saudara Milen itu sudah sangat baik. Jadi arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah berbeda-beda tetapi satu tujuan. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Realitas kehidupan yang ada dalam suatu masyarakat Indonesia ini sehari-hari. Adanya semboyan Bhinneka itu karena kan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah mempelajari tentang perbedaan-perbedaan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, karena adanya perbedaan-perbedaan itu, maka satu dengan yang lainnya harus saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya, sehingga adanya perbedaan itu tidak menjadi hambatan untuk kita menjadi satu kesatuan yang utuh dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Sehingga bukan saja kita punya keutuhan, tetapi kita punya perdamaian antara daerah satu dengan daerah lain dalam kesatuan Republik Indonesia ini. Selanjutnya, pentingnya konsep integrasi nasional. Ya, Ibu mau tanya, apa yang ada di pikiran kalian dengan kata integrasi? Apa itu? Persatuan. Integrasi adalah persatuan. Kalau dari yang lain bagaimana? Integrasi itu apa? Persatuan juga. Kalau Keisha sendiri? Integrasi adalah persatuan. Betul. Jadi integrasi itu adalah persatuan. Integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan dan mempersatukan. Sedangkan nasional sendiri itu berkaitan dengan bangsa. Jadi kalau kita gabungkan antara integrasi dan juga nasional, itu artinya kesatuan bangsa dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain itu juga terdapat syarat integrasi. Yang pertama yaitu anggota masyarakat merasa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan satu dengan lainnya. Jadi begini, kenapa mereka beranggapan bahwa mereka mengisi kebutuhan mereka satu dengan lainnya? Ada yang bisa menebak dalam pikiran kalian apa sih? Kenapa sampai itu berpikiran seperti itu? Kenapa sampai bisa saling mengisi satu dengan yang lain? Kata kuncinya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, perbedaan-perbedaan yang ada itu. Jadi ketika seseorang tidak memiliki contoh, Ibu kasih contoh, kalau seandainya dalam satu kelas, contohnya Milen lebih jago dalam mata pelajaran bahasa Inggris, sedangkan Maya lebih pintar dalam mata pelajaran matematika. Tidak mungkin kan kalau pada saat mata pelajaran bahasa Inggris Milen tidak akan membantu Maya, begitupun sebaliknya pada saat jam matematika Maya akan membantu Milen juga kalau Milen memang tidak sanggup di mata pelajaran tersebut. Dia seperti itu, jadi saling melengkapi dengan perbedaan yang ada, karena kan setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ya, terus yang kedua, norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dan melangsungkan proses integrasi sosial. Kenapa diambil nilai-nilai? Karena nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting. Nah, nilai-nilai sosial itu sendiri yang menjadi dasar dari pembentukan norma-norma yang ada di masyarakat sendiri. Betul atau tidak? Betul, Ibu. Ya. Masih semangat? Masih. Tolong pikirannya fokus. Walaupun sudah siap, tapi harus semangat dapat 5. Nah, norma-norma itu sendiri adalah aturan-aturan yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Selain itu juga, next, adanya faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Ibu mau tanya, dari antara kalian, coba, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional itu apa saja? Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional kesatuan bangsa Indonesia yang menjadikan kayak contoh begini. Seseorang kayak contoh kalian pada saat di rumah untuk memasak, sebelum kalian memasak kan kalian akan menyiapkan bumbu-bumbu untuk membuat suatu masakan. Nah, itu sama seperti faktor-faktor ini. Adanya faktor-faktor itu sama seperti bumbu-bumbu itu. Bumbu itu sebagai dasar utama untuk membuat sebuah makanan, sama seperti membutuhkan sebuah faktor-faktor untuk membentuk integrasi nasional atau kesatuan bangsa Indonesia. Ada yang tahu? Ya, senasib, betul sekali. Tepuk tangan untuk Kes Maya.
semuanya. Pada saat itu Indonesia tuh banyak mengalami kesusahan, bukan hanya dalam kesusahan dalam ekonomi, tapi mental mereka itu secara tidak langsung menjatuhkan mereka punya semangat kemerdekaan itu. Selain itu juga karena adanya faktor itu membuat mereka bersatu pada kehidupan ini, sehingga ketika ada sesuatu yang mereka merasakan bahwa itu tidak baik untuk negara mereka, mereka akan memilah, oh iya ini yang benar, ini yang salah. Kita kembali kepada zaman dulu, dia seperti ini. Begitu. Terus yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin. Siapa yang di sini tahu simbol negara Indonesia itu apa? Ayo. Simbol negara Indonesia itu apa? Simbol negara Indonesia atau lambang negara Indonesia? Ya, betul sekali. Garuda Indonesia. Pintar sekali Maya. Selanjutnya, kalau simbol yang negara Indonesia itu apa? Padahal memang orang bisa. Ya, serah tepuk tangan semua. Oke. Jadi adanya ideologi dalam dua simbol ini tercermin dalam dua simbol ini, yaitu lambang dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu ada faktor lain juga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Ibu mau tanya, ini pasti dari antara kalian ini udah pada senyum-senyum ini. Ini pasti dari antara kalian ini ada yang mungkin apakah ada yang tahu isi Sumpah Pemuda itu apa saja? Padahal seharusnya kalian mengetahui bahwa bahasa itu menjadi salah satu alat pemersatu bangsa Indonesia. Jadi pulang belajar tentang isi dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Mengerti anak-anak? Mengerti Bu? Baik, anak-anak. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia. Ini sudah pasti secara umum semua sudah pasti paham ya kan, karena kan bahasa Indonesia itu kan punya bahasa nasional yang dipakai di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Karena kan semungkin kamu dari sini, contoh, Milen dari Jawa, Maya dari Maluku, semungkin Maya akan bercakap dengan Milen menggunakan bahasa dari Maluku, sedangkan Milen dari Jawa. Itu sebagaimana? Pasti kan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk menjalin komunikasi antara satu dengan yang lain. Ya, mantap. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Ini sudah cukup jelas, tadi Ibu juga sudah jelaskan. Selanjutnya, kalian lihat gambar ini ya. Kalian lihat gambar ini. Ada sekitar 2, 4, 5, 6 orang. Mereka menggunakan pakaian atau atribut yang berbeda-beda kan? Berbeda kan? Nah, di sini menggambarkan ciri khas Indonesia yang beraneka ragam. Mulai dari Papua, Jawa, berbagai daerah yang ada di Indonesia, semua itu tergambar dalam satu gambaran ini. Secara tidak langsung itu menjelaskan bahwa Indonesia itu banyak sekali keanekaragamannya. Nah, selain itu, bukan hanya keanekaragamannya itu, tetapi tantangan pasti dalam menjalankan suatu pemerintahan ataupun dalam menjaga kesatuan dan persatuan sudah pasti mempunyai tantangan dan juga hambatan dalam menjaga keutuhan dan keamanan NKRI. Ibu mau tanya, yang menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia itu siapa?
mendasar bahwasanya segala sesuatu yang ada dalam negeri ini, bangsa ini, negara ini, pemegang kekuasaan tertingginya adalah rakyat itu sendiri. Sehingga nilai-nilai demokrasi itu seharusnya dijaga, penegakan nilai-nilai demokrasi itu harus dijaga. Apalagi kalian ini adalah generasi muda zaman sekarang yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab besar kalian untuk mengembang tugas itu ke depannya. Selain itu juga hak asasi manusia. Ada yang tahu hak asasi manusia itu apa? Hak asasi manusia. Pasti kalian sudah pernah dengar kan? Hak asasi manusia itu apa? Sesuatu yang didapatkan sejak lahir sampai mati. Ya, ada yang lain lagi. Terima kasih Maya. Oh, sama saja. Baik, terima kasih. Ya, hak asasi manusia itu berkaitan dengan hak yang sudah kita dapat sejak kita lahir. Nah, selain itu juga hak asasi manusia ini dan demokrasi memiliki keterkaitan. Sistem pemerintahan yang demokratis, sedangkan kita juga menganut hak asasi manusia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1959 tentang hak asasi manusia yang diatur di Indonesia. Nah, kenapa Ibu bilang kata akan berhubungan? Itu karena berkaitan dengan kewajiban dan juga hak. Pemerintah dia mempunyai kewajiban untuk melihat seluruh rakyatnya, dan kita sebagai warga masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk melakukan segala sesuatu yang ada sesuai apa yang sudah didiskusikan oleh pemerintah. Tetapi kita juga mempunyai kewajiban. Contohnya, pemerintah menetapkan kebijakan wajib pajak. Kita sebagai warga Indonesia harus membayar pajak. Apapun yang kita ada negara hukum, kita harus membayar pajak. Ketika kita membayar pajak, uang yang dipakai itu akan dipergunakan untuk melakukan pembangunan terhadap fasilitas-fasilitas atau memberikan bantuan untuk orang lain juga. Ini semua untuk rakyat. Tetapi itu terpulang lagi kepada pribadi masing-pribadi. Selain itu, tantangan dalam lingkungan internasional Indonesia ialah menguatkan NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Baik, kalian pernah dengar disintegrasi negara? Disintegrasi negara itu apa? Maya coba kasih turun itu bisa dengan usaha kamu baik-baik. Seperti membedakan atau terpesona. Ya, ada yang lain? Terima kasih Maya. Ada yang lagi? Yang lain lagi? Aduh, Kesha sudah mengantuk. Jadi yang tadi Maya bilang itu sudah benar. Jadi bukan hanya yang tadi sudah disampaikan oleh Maya, tetapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesatuan dan kesatuan negara ini. Nah, selanjutnya peran warga negara dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Yaitu yang pertama, memiliki kesadaran yang tinggi sebagai warga negara dalam membelah negara. Ada yang tahu membelah negara itu apa? Atau bela negara itu apa? Pengertian dan bela negara itu apa? Maya senyum-senyum saja. Milen sudah mengantuk. Semangat, oke? Apa? Bela negara? Kalian tidak tahu apa itu bela negara? Jadi, Ibu akan jelaskan. Pengertian bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap bangsa dan juga negara ini. Kalian pernah dengar kata patriotisme? Pernah dengar kan? Patriotisme itu apa? Kalau kalian pernah dengar? Ya, bisa masuk. Selain itu juga adalah kecintaan mereka terhadap tanah air. Itu. Intinya kalian sebagai generasi muda sekarang, kalian harus menanamkan jiwa patriotisme itu dalam diri kalian. Nah, kenapa
terjebak dalam suatu tindakan kekerasan. Nah, tidak mungkin kalian akan diam saja begitu saja menerima perlakuan itu kan, kalian pasti akan melakukan suatu tindakan untuk menyelamatkan diri kalian. Sama seperti ketika negara ini terkena suatu ancaman ataupun kejahatan apapun, kalian akan maju ke depan untuk membela negara walaupun tidak seperti perangkat keamanan yang pertahanan juga keamanan negara. Nah, selain itu, kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara yaitu segala usaha yang dilakukan untuk membela negara mempertahankan kedaulatan. Mempertahankan kedaulatan adalah salah satu hal yang sangat penting yang harus disadari oleh seluruh rakyat Indonesia. Kedua, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Pada intinya, kalau kalian pernah belajar tentang materi tentang negara, kalian pasti bisa mengingat kembali bahwa unsur-unsur berdirinya suatu negara itu adalah secara de facto dan juga de jure. Secara de facto yaitu harus adanya pemerintahan, wilayah dan juga rakyat. Sama, kita sebagai generasi ini harus mempertahankan ketiga ini dengan baik sehingga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini dapat terjaga dengan baik. Nah, itu saja materi kita hari ini. Apakah kalian sudah mengerti anak-anak? Baik. Tapi Ibu ada kuis untuk kalian. Jadi kalian jangan berpikir bahwa ketika Ibu mengatakan bahwa kalian sudah pahami, Ibu akan menguji kalian lagi. Silakan angkat kertas di atas meja, Ibu akan memberikan kalian ini dan Ibu akan mengoreksinya dan di depan Ibu akan mengembalikan kepada kalian. Tulis soalnya, angkat kertas di atas meja sekarang. Ayo Ibu, kita akan belajar tes. Sudah? Sudah Ibu. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan integrasi nasional? Sudah? Yang kedua, mengapa pentingnya integrasi nasional dalam kehidupan rakyat Indonesia? Sudah? Dan yang sudah? Yang ketiga adalah faktor-faktor apa saja yang membentuk integrasi nasional. Ini pertanyaan selanjutnya. Kalian harus menjawabnya dengan baik ya. Karena Ibu akan mengukur kalian mengerti materinya atau tidak. Selanjutnya, apa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara? Sudah anak-anak? Sudah Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, yang pertanyaan yang terakhir, apa itu yang dimaksud dengan bela negara? Oke, sudah? Sudah Ibu. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum Ibu menutup ini, Ibu meminta siapa yang bersedia untuk kasih kesimpulan atas pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Maya, Milen? Maya, Milen? Ya. Maya, dipersilakan. Iya, silakan. Ya, Ibu, jadi menurut saya kesimpulan dari pelajaran kita di hari ini adalah negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus saling menghormati dan toleransi atas semua manusia. Ya, terima kasih. Jawabannya sangat baik sekali. Ibu akan menambahkan. Saya dari penjelasan itu, kita harus yang paling Ibu menekankan itu adalah bela negara. Kita sebagai warga negara masyarakat Indonesia, kita harus menyadari itu pentingnya bela negara itu terhadap kepentingan negara. Karena ketika kita menyadari secara penuh, tidak akan terjadi disintegrasi negara. Selain itu juga, bukan hanya itu, tetapi pertahanan dan keamanan negara Indonesia itu terjamin dengan adanya perbedaan dalam lingkup Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya, Ibu ingin berbicara sedikit dengan kalian. Tadi kan Ibu sudah kasih kalian tugas. Pulang ke rumah kalian berdoa. Ingat, pulang ke rumah berdoa. Selesai kalian berdoa, jangan lupa untuk mengulang kembali materi apa yang Ibu ajarkan hari ini. Ingat, masa depan kalian ditentukan oleh kalian sendiri. Tugas yang Ibu berikan juga kalian harus mengerjakannya dengan baik, karena Ibu akan
materi yang tadi Ibu sudah sampaikan atau tidak ya? Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik sekali. Ya, mungkin itu saja. Sampai ketemu di minggu depan nanti. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Metode pembelajaran individual rotation blended learning. Dalam model ini, siswa melaksanakan pembelajaran melalui online dan offline secara individu atau mandiri, disesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman belajar individu. Selain itu, siswa juga memiliki kebebasan untuk mempelajari materi sesuai dengan kemampuannya. Nah, dalam metode ini, model individual rotation ini dapat diterapkan pada anak yang memiliki kemampuan lebih dan anak yang mengalami ketertinggalan dalam materi pembelajaran. Selain itu juga, metode ini dapat diterapkan pada kelompok belajar, di mana dalam kelompok tersebut terdapat perbedaan kemampuan yang mencolok di antara anggota kelompoknya. Contoh penerapan model pembelajaran individual rotation blended learning. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya kalau metode ini dapat diterapkan pada siswa yang memiliki kemampuan lebih dan siswa yang memiliki yang masih dikatakan kurang. Saya ambil contoh mata pelajaran PPKN. Siswa A dikatakan mampu, sedangkan siswa B masih dikatakan kurang. Nah, oleh sebab itu, pembelajaran siswa A dilakukan secara online dan siswa B dilakukan secara tatap muka atau offline. Jadi, model pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan siswanya yang dimana jadwalnya diatur oleh sang pendidik. Sekian dan terima kasih.